Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang video tutorial materi mata kuliah Bahasa Indonesia Universitas Muhammadiyah Mamuju. Saya Sofwan Nugraha, dan di video tutorial ini kita akan membahas tentang penulisan karya ilmiah. Pada sesi ini kita akan mempelajari beberapa hal, antara lain definisi karya tulis ilmiah, kemudian jenis-jenis karya tulis ilmiah, serta cara penyusunan kerangka penulisan karya ilmiah. Nah, sebelum itu kita mulai dulu pembahasannya dari sedikit definisi ya, sedikit aja, ini cuma beberapa juga. Nah, karya tulis ilmiah definisinya bisa kita lihat dari beberapa sumber, tapi saya ambil yang paling mudah saja dulu, dari pengertian dari KBBI 5 dan dari salah satu ahli. Di KBBI 5 atau di Kamus Besar Bahasa Indonesia, karya tulis itu diartikan sebagai sebuah karya tulis ilmiah ya, diartikan sebagai karya tulis ya yang dibuat dengan prinsip-prinsip ilmiah dan berdasarkan data dan fakta. Ini jadi pengertiannya agak-agak sederhana ya, karena dia hanya menuliskan tentang prinsip-prinsip ilmiah, terus tentang dasarnya harus ditulis dengan data dan fakta. Kemudian ada juga pengertian dari ahli, dari Hermawan, menyebutkan bahwa karya ilmiah adalah karya tulis ya atau bentuk lain. Jadi bisa berupa tulisan, bisa juga sesuatu yang dipresentasikan. Menurut Hermawan itu masih masuk ke dalam karya tulis ilmiah, selama karya tulis atau bentuk tulisan itu diakui dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, atau seni yang ditulis dan dikerjakan sesuai dengan tata cara ilmiah ya, serta mengikuti pedoman atau konvensi ilmiah yang telah disepakati atau ditetapkan. Jadi pengertian dari Hermawan ini cenderung menjelaskan tentang metode ya, metode berhubungan dengan metode penelitian ya, serta di sini mengikuti pedoman atau konvensi ilmiah, berarti metode penulisan ya. Karena memang ketika kita membuat sebuah penelitian yang akhirnya nanti akan dipublikasikan atau ditulis dan dipresentasikan atau didiseminasikan ya istilahnya ya, disebarluaskan, tentu harus menggunakan metode penelitian yang baik, valid, dan ketika ditulis juga harus mengikuti kaidah atau metode penulisan yang tepat dan benar, begitu. Nah, karya tulis ilmiah itu juga dikenal sebagai karya ilmiah atau dalam bahasa Inggrisnya scientific writing ya, atau ada juga yang menyebutnya sebagai tulisan akademik ya, atau academic writing. Ini kurang lebih pemahamannya sama, semuanya merujuk ke karya tulis ilmiah. Nah, karya tulis ilmiah sendiri sebenarnya sudah bukan lagi barang yang asing ya, seharusnya buat teman-teman mahasiswa, para mahasiswa ini harusnya harus akrab, atau kalau setidaknya ya mengakrabkan diri ya dengan yang namanya karya tulis ilmiah. Karena kenapa? Sejatinya karya tulis ilmiah itu bukan hal yang baru ditemukan di bangku kuliahan ya, karena semestinya sejak masih sekolah teman-teman sudah akrab dengan karya tulis ilmiah. Nah, kalau kita lihat di sini beberapa jenis karya ilmiah yang saya gambarkan dalam bagan ini, teman-teman mungkin sudah kenal ya dengan yang namanya makalah. Ya, makalah ini biasanya sudah ditugaskan oleh guru di sekolah dari zaman SMP, kayaknya sudah banyak yang sudah ditugasi membuat makalah oleh guru-gurunya. Nah, mungkin selain makalah ada juga yang pernah ditugasi oleh guru untuk membuat yang namanya laporan eksperimen atau laporan percobaan. Ya, ketika teman-teman ada proyek percobaan atau praktikum di laboratorium, kemudian diminta menuliskan laporannya mulai dari persiapan bahan dan hasil seperti apa ya, itu sebenarnya sudah menulis karya tulis ilmiah. Begitu. Kenapa disebut karya tulis ilmiah? Karena kembali ke definisi yang tadi, bahwa yang namanya karya tulis ilmiah itu ditulis sebuah karya tulis yang isinya menjelaskan pembahasan yang diperoleh, pembahasannya itu berdasarkan data dan fakta atau dengan prinsip ilmiah. Prinsip ilmiah seperti misalnya kita melakukan eksperimen di laboratorium, tentu itu pakai sebuah prinsip, itu menggunakan prinsip-prinsip ilmiah ya, ada tata cara kerjanya, cara kerjanya ada. Tidak sembarangan kan ya kalau kita melakukan praktikum di lab. Nah, selain itu laporan eksperimen ataupun makalah juga biasanya punya pedoman ya, atau tata tulis lah, kita sebutnya tata tulis
Nah, tata tulis yang diberlakukan untuk membuat karya tulis itu. Misalnya guru kalian dulu waktu sekolah pernah meminta kalian bikin ya makalah, panjangnya minimal 20 halaman, ada bab 1, 2, 3 dan 4, isinya ini, topiknya tentang ini. Nah, ketika sudah dibuatkan yang namanya pedoman ya, atau misalnya ada aturan teknis seperti itu, misalnya pakai huruf harus Times New Roman 12 poin, spasinya setengah, 1,5, ukur marginnya atas 4, kiri 4, kanan 3, bawah 3 dan seterusnya. Itu berarti sebenarnya kan sudah menggunakan sebuah metode. Ya kan, sudah ada metode di situ yang dipakai. Ya, metodenya metode penulisan. Ya, karena metode ini nanti isinya kan beberapa kumpulan kaidah gitu kan ya, yang mengatur bahwa ketika menulis Anda harus punya sekian bab, 4 bab, panjangnya total minimal 20 halaman, isinya ini, itu aturan semua. Nah, jadi sekali lagi di bangku kuliah semestinya kita sudah tidak aneh ya dengar istilah karya tulis ilmiah atau KTI itu, karena memang dari zaman sekolah semestinya sudah diperkenalkan oleh guru. Nah, cuman mungkin ada yang merasa bahwa menulis KTI itu pekerjaan berat ya, karena kita harus mengetik, harus menuliskan sesuatu yang baik, yang benar. Dan ya sebenarnya sih tidak terlalu sulit sebenarnya, cuman kita aja mungkin yang kurang terbiasa. Maksudnya kurang terbiasa menulis karya tulis dengan sistematika yang tertib, dengan teknis yang benar ya, apalagi original. Kenapa? Karena ya saya juga tahu penyakit kita ya, bukan saya tidak katakan kalian ya, tapi penyakit kita. Karena kenapa? Jangankan mahasiswa, di dosen juga kadang-kadang ada yang seperti itu. Ya, kita punya kewajiban untuk meneliti, menerbitkan karya tulis ilmiah. Tetapi alih-alih melakukan penelitian yang valid dan apa segala macam, kita ada pula juga oknum ya, kita sebut saja oknum yang penting terbit begitu. Padahal kan semestinya tidak begitu ya. Sebagai dosen yang punya kewajiban mengajar, meneliti dan pengabdian, kita punya istilahnya kewajiban itu namanya tridharma. Tridharma itu salah satunya adalah penelitian gitu. Mengajar, ya, meneliti dan mengabdi. Mengabdi itu berarti kita menerapkan apa yang ilmu kita itu kepada masyarakat begitu. Nah, kewajiban meneliti ini yang menyebabkan dosen itu harusnya memang sudah akrab dengan yang namanya karya tulis ilmiah. Tapi ya tidak jarang ada juga ditemukan KTI atau karya tulis ilmiah dosen, mungkin itu jurnal atau laporan apa segala macam yang ternyata terindikasi juga plagiasi. Nah, apalagi di tingkat mahasiswa, karena saya tahu ya banyak di antara mahasiswa itu yang mungkin di sekolahnya ketika diberikan tugas oleh guru buat makalah, apa yang dilakukan? Pergi ke warnet, masukkan kata kunci di Google, ketemu artikel, di copy, dimasukkan ke dalam template tugas. Bab 1 ini, bab 2 ini, bab 3, kemudian dikumpulkan. Jadi seolah-olah itu sebuah tulisan sendiri, padahal sebenarnya itu hanya mengambil atau copy paste, ambil artikel dari internet, di copy terus dipaste masuk naskah, cari lagi copy masuk lagi, terus gitu. Cuma memindahkan teks yang ada di internet masuk ke dalam kertas, gitu aja. Nah, gawatnya adalah seringkali guru tidak terlalu peduli masalah itu. Yang ada gurunya yang penting ya udah, anaknya udah mengumpulkan tugas, ya udah beri nilai gitu. Jadi tidak pernah dicek bagaimana keasliannya. Dan itu yang akhirnya menjadi bumerang, bukan bumerang ya, bom waktu. Saya lebih cocoknya menyebutnya itu bom waktu. Bom waktu apa maksudnya? Ya, suatu ketika yang namanya bom waktu itu akan meledak. Dan ketika dia meledak ya tentunya memberi kehancuran. Ya, dulu waktu sekolah teman-teman tidak dibiasakan menulis secara original, akhirnya masuk di bangku kuliahan dipaksa untuk menulis secara original, tidak bisa. Kesulitan, merasa berat. Ya, itu ya, jadi di situ rusaknya. Nah, maka dari itu di mata kuliah bahasa Indonesia ini saya menekankan kepada teman-teman ya, pada suatu hari untuk lulus dari kampus, untuk lulus dari prodi, dari universitas, teman-teman harus bisa mengerjakan karya tulis ilmiah. Di tingkat S1 ya, di tingkat S1 atau strata 1 kita kenal karya tulis ilmiah yang namanya skripsi. Ya, kalau di tingkat S2, teman-teman lulus S1 nanti kemudian lanjut ke tingkat S2 magister, teman-teman dikenalkan dengan yang namanya tesis. Dan nanti di puncaknya ketika teman-teman bisa sampai kuliah S3, teman-teman akan mengerjakan disertasi. 3 karya tulis ilmiah ini adalah karya tulis ilmiah yang biasanya berawal dari riset. Nah, dan 3 ini termasuk karya tulis tugas akhir.
Ya, tugas akhir itu berarti untuk menyelesaikan studi atau untuk menamatkan pembelajaran, teman-teman harus mengerjakan salah satu dari 3 ini, begitu. Nah, kemudian selain yang berbentuk riset, ada juga karya tulis ilmiah yang berbentuk laporan. Ya, bentuk laporan misalnya tadi ya, laporan eksperimen di lab, atau laporan tugas akhir, misalnya teman-teman mengamati suatu fenomena dan seterusnya, kemudian dibuat laporannya, seperti itu. Kemudian ada juga karya tulis ilmiah berbentuk artikel. Nah, perbedaannya antara yang bentuk laporan, riset, dan makalah, artikel ini biasanya ukurannya lebih pendek ya. Pembahasannya juga tidak sedalam makalah, laporan, atau riset, karena memang pembahasannya itu cenderung hanya satu pertanyaan atau mungkin hanya menjawab satu rumusan masalah, seperti itu. Nah, artikel ini ada yang biasanya artikel ini diterbitkan publikasi. Ada yang dipublikasikan dalam bentuk jurnal, dan ada juga yang bisa dipublikasikan di koran. Nah, koran itu kan ada tulisannya, dalam satu koran itu biasanya ada tulisan pakai judul, kemudian tulisannya pendek di bawah, itu masuk ke dalam artikel. Dan karena koran ini biasanya berisi artikel non fiksi, maka semestinya artikel di koran itu ditulis secara ilmiah. Artinya ketika kita membuat artikel opini pun di surat kabar itu harusnya ada dasar-dasar atau argumen data, fakta, atau sesuatu yang bisa mendukung argumentasi opini kita. Harusnya begitu. Nah, ini beberapa jenis karya ilmiah ya. Ada makalah, artikel, laporan, riset. Yang artikel ada artikel jurnal, artikel koran. Yang laporan ada laporan eksperimen, laporan tugas akhir, dan yang riset ada skripsi, tesis, disertasi. Ya. Kemudian di setiap karya tulis ilmiah itu, mau jenisnya makalah, artikel, laporan, riset, dan mana-mana, menulis karya tulis ilmiah itu berarti berpikir secara ilmiah. Ya, berpikir secara ilmiah. Ini kembali ke definisi yang tadi nih. Karya tulis yang dibuat dengan prinsip-prinsip ilmiah. Maka ketika kita menyusun karya tulis ilmiah, di situ sebenarnya kita berpikir secara ilmiah. Nah, ketika kita berpikir secara ilmiah, tentunya kita berpikir secara terorganisasi. Ya, ada organisasi pikiran di situ. Organisasi itu berarti penataan. Ya, organisasi pikiran atau gagasan. Nah, ketika situ muncul kata organisasi, berarti di situ kita menata. Ya, penataan. Nah, ketika kita membuat penataan, tentu untuk membuat penataan yang baik dan sistematis atau rapi, kita membutuhkan bantuan. Apa bantuannya? Bantuannya yaitu menyusun yang namanya kerangka. Jadi ketika kita menyusun KTI secara tidak langsung, otomatis semestinya kita bisa membuat yang namanya kerangka berpikir. Nah, kerangka berpikir ketika kita menyusun karya tulis ilmiah itu nyambung dengan kerangka berpikir penelitian yang mau dilakukan. Karena kalau misalnya karya tulis ilmiah ini nanti berhubungan dengan penelitian berbasis riset ya bisa di lab atau mungkin turun ke lapangan, melakukan survei misalnya atau wawancara, itu kan masuk ke dalam riset sebenarnya ya. Wawancara juga masuk riset. Makanya kenapa tadi artikel surat kabar itu sebenarnya masuk karya ilmiah. Ya, karena kalau ada berita di surat kabar itu kan tidak mungkin kita menulis tok begitu aja, harus ada ambil sumber dari lain atau setidaknya kita mewawancara narasumber kan gitu ya. Ada peristiwa misalnya penembakan di mana gitu. Ya tidak mungkin kita cuma menulis berita menceritakan begitu aja. Kita harus berikan keterangan saksi atau keterangan orang yang terlibat dalam peristiwa itu, kan begitu. Berarti ada riset dong. Karena ada wawancara kan begitu ya. Nah, ketika kita melakukan pekerjaan ilmiah, aktivitas ilmiah itu yang berupa riset, baik riset besar, riset kecil, rumit atau tidak rumit, kita melakukan organisasi pikiran, menyusun kerangka berpikir seperti ini kurang lebih. Pertama, kita bisa menemukan masalah dulu atau bisa teori dulu yang kita temukan. Ya, bisa kita membaca buku misalnya, ini teori kan bisa dari buku. Sementara masalah ini biasanya berupa fenomena, dan kalau namanya fenomena ini adanya di mana? Ada di dunia nyata. Ya, misalnya di suatu tempat ada sebuah produk lokal misalnya minyak kelapa misalnya.
ya, minyak kelapa asli. Nah, minyak kelapa asli ini biasanya diolah oleh warga desa. Nah, kemudian produknya itu dijual di pasar dengan harga yang sangat murah sebenarnya dibandingkan harga produksinya, ya ada untungnya tapi tidak besar. Nah, itu fenomena yang ada di masyarakat. Nah, teman-teman belajar ilmu ekonomi, ada yang namanya teori pemasaran. Nah, teori pemasaran ini bisa dipakai untuk memasarkan produk apapun, semestinya gitu. Nah, kemudian teman-teman melihat masalah bahwa produk minyak kelapa asli yang diproduksi oleh orang-orang di desa itu penjualannya kurang bagus. Kenapa? Karena dari segi kemasan misalnya kurang bagus, atau prosesnya mungkin kurang higienis dan lain-lain. Tidak punya merek lah, kemudian jaringan pemasarannya mungkin sempit. Maka teman-teman menggunakan teori untuk bisa membuat solusi atau mungkin mencobakan suatu solusi, kemudian ditulis laporan hasilnya kayak gimana. Begitu. Nah, contoh seperti itu, maka teman-teman sudah mendapatkan ada teori dari buku dan sudah dapat fenomena. Nah, kemudian ketika kita berargumentasi bahwa ada masalah nih, ya, masalahnya apa? Pemasaran produk minyak kelapa asli di kampung itu tidak bagus karena dilihat dari apa? Buktinya dari mana atau datanya? Datanya misalnya harga jualnya masih murah sekali. Terus pemasarannya itu tidak luas, hanya di sekitar kecamatan atau mungkin paling jauhnya satu kabupaten, tidak sampai provinsi apalagi keluar pulau misalnya. Nah, maka dari itu teman-teman membuat dugaan sementara bahwa menurut teori yang saya baca misalnya gitu kan ya, menurut teori pemasaran produk itu bisa dipakai untuk memasarkan produk apapun. Ya, termasuk hasil industri rumahan atau industri tradisional di kampung. Nah, kemudian Anda berpikir, oh berarti metode pemasaran, misalnya kita mau pakai teori pemasaran digital ya. Nah, metode pemasaran digital menggunakan bantuan media sosial itu bisa dipakai untuk meningkatkan penjualan minyak kelapa. Nah, itu hipotesis. Hipotesis ini nama lain dari dugaan sementara. Apa itu dugaan sementara? Dugaan sementara adalah dugaan yang belum dibuktikan. Jadi kita cuma menduga aja. Misalnya tadi kan ada teori ya, teori pertamanya dibilang bahwa teori pemasaran digital sekarang bisa dipakai untuk memasarkan barang apapun. Dan pemasaran digital itu lebih efisien daripada pemasaran biasa karena biaya yang dikeluarkan kecil. Nah, kita pakai metode pemasaran digital itu untuk memasarkan barang yang bermasalah ini. Barang yang bermasalahnya itu apa? Minyak kelapa gitu. Nah, terus kita bikin dugaan sementara, diduga bahwa pemasaran digital menggunakan media sosial bisa meningkatkan penjualan minyak kelapa asli di kampung. Nah, kemudian mulailah kita meneliti, kita eksperimen, cobakan. Kita coba ambil beberapa sampel barang, kemudian kita buatkan media sosialnya atau dijual di toko marketplace digital misalnya, ditaruh di Shopee atau Tokopedia dan seterusnya. Nah, kemudian kita teliti bagaimana hasil penjualannya, bagaimana perbedaannya antara menjual tanpa Shopee, tanpa media sosial dengan menjual pakai Shopee dan pakai media sosial. Ada perubahan tidak? Ada peningkatan tidak? Nah, di situ kita sebenarnya sudah melakukan penelitian. Ya kan? Hasilnya ya, ini kan masuk ke analisis. Nah, ketemu hasil, baik kita analisis. Apakah betul terjadi peningkatan? Apakah ternyata tidak terjadi peningkatan? Atau jangan-jangan malah jadi semakin boros ya pemasarannya gitu. Dari situ kita dapatkan hasil penelitian. Bagaimana hasilnya? Betulkah hipotesis kita bahwa yang namanya menjual produk dengan media digital, media sosial, marketplace digital seperti Shopee itu bisa meningkatkan penjualan bahkan ke produk tradisional sekalipun. Nah, terjawab di situ nanti dari dugaan sementara dengan hasil. Kita bandingkan bagaimana dugaan sementaranya dan bagaimana hasilnya. Seperti itu kurang lebih berpikir ilmiah di dalam penulisan karya tulis ilmiah. Nah, struktur dasar karya ilmiah setidaknya terdiri dari 4 bagian. Pertama, ada bagian pendahuluan. Kedua, teori. Ketiga, pembahasan. Dan yang keempat, simpulan. Di bagian pertama atau pendahuluan biasanya ada yang namanya latar belakang, ada rumusan masalah, tujuan penelitian, sumber data, dan lokasi. Nah, latar belakang ini adalah tempat di mana kita menceritakan ya atau memaparkan, menguraikan kenapa kita memilih judul penelitian atau kenapa kita memilih judul karya tulis ilmiah itu. Nah, itu ya. Jadi menguraikan judul. Jadi secara ringkas judul, misalnya begini.
kayak tadi ya, pemanfaatan media digital untuk peningkatan penjualan minyak kelapa asli ya, bukan kelapa sawit. Nah, judulnya seperti ini. Ketika kita bikin judul pemanfaatan media digital untuk peningkatan penjualan minyak kelapa, di latar belakang ini kita harus menjelaskan kenapa kita mau membahas tentang minyak kelapa. Bikin argumentasi, misalnya saya tinggal di daerah Sulawesi Barat ya, yang di daerah ini banyak sekali pohon kelapa, baik kelapa biasa maupun kelapa sawit. Nah, kelapa sawit diketahui diolah akan menghasilkan minyak sawit, minyak goreng. Tetapi selain minyak sawit, kita juga bisa menghasilkan minyak kelapa asli melalui hasil dari buah kelapa, pengolahan buah kelapa, kan begitu. Nah, kemudian diceritakan tentang penjualannya. Ada apa dengan penjualan minyak kelapa di Mamuju misalnya atau di Sulawesi Barat? Ternyata penjualan minyak kelapa itu volumenya tidak terlalu besar, tetapi penjualannya lebih susah lagi karena penjualannya itu hanya menjangkau di pasar dan biasanya tidak sampai ke luar. Jadi mau diproduksi banyak pun minyak kelapa itu tidak terlalu banyak yang laku karena pemasarannya tidak luas. Begitu. Akhirnya apa, penjualannya ya tidak terlalu besar gitu, mungkin bahkan kecil. Nah, kemudian teman-teman membaca teori bahwa ada yang namanya media digital, dan media digital itu bisa digunakan untuk pemasaran atau marketing, pemasaran produk. Nah, media digital bisa dimanfaatkan untuk memasarkan barang apapun, termasuk ketika kita mau memasarkan minyak kelapa. Kan begitu. Maka kita menduga ya, keluarlah hipotesis kan di situ ya. Adalah hipotesis bahwa media digital seperti media sosial atau marketplace digital seperti Shopee dan Tokopedia itu bisa dipakai untuk meningkatkan penjualan minyak kelapa. Itu latar belakang. Nah, kemudian muncul rumusan masalah dari latar belakang itu, ditariklah yang namanya rumusan masalah. Apa rumusan masalahnya? Bertanya kita di situ, apakah misalnya media digital bisa digunakan untuk meningkatkan penjualan minyak kelapa, seperti itu. Kemudian tujuan penelitian, karena kita bertanya apakah bisa atau tidak, berarti ini kan tujuan ini menjawab rumusan, ya, menjawab rumusan. Kalau misalnya kita bertanya di rumusan masalah, kita bertanya apakah media digital dapat digunakan untuk meningkatkan penjualan minyak kelapa, maka di rumusan masalahnya kita buatlah kalimat yang kurang lebih harusnya menjadi jawaban dari ini. Gitu. Misalnya mengetahui manfaat media digital sebagai media pemasaran minyak kelapa, gitu. Nah, kemudian sumber data. Nah, di mana kita mendapatkan data penelitian itu? Misalnya kita penelitiannya dari beberapa responden, kita menyebarkan kuesioner atau kita bertanya kepada wawancara kepada beberapa narasumber. Ya, disebutkan siapa yang kita narasumber, siapa yang dijadikan responden, berapa orang, gitu. Atau siapa yang kita wawancarai, siapa profilnya, orangnya siapa, namanya, dia pekerjaannya apa, atau apa hubungannya dengan objek yang kita teliti. Misalnya kita meneliti tentang penjualan minyak kelapa, sumber datanya untuk wawancara, kita mewawancara misalnya penjual minyak kelapa di pasar, boleh, atau produsen ya yang punya pabrik minyak kelapa asli misalnya, kita wawancara, boleh, itulah sumber data. Lokasi penelitian ya di mana kita melakukan penelitian, misalnya dilaksanakan di Mamuju atau di Sulawesi Barat. Ya, atau kalau di kantor, misalnya kita penelitiannya di kantor Dinas Tenaga Kerja, ya tulis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, dan seterusnya. Nah, setelah pendahuluan di bab 1, kita masuk ke teori di bab 2. Teori yang disajikan di bab 2, bukan bab 2 ya, kita sebut dia bagian aja dulu karena belum tentu jadi bab. Di bagian 2 yang berisi tentang teori, ya kita ceritakan tentang apa saja teori yang mendukung hipotesis yang sudah kita susun di di latar belakang. Nah, di sini ada setidaknya dua teori yang bisa kita kasih masuk. Pertama,
hasil dari studi empirik. Nah, studi empirik ini adalah hasil penelitian sebelumnya. Maksudnya gimana? Ketika kita bikin teori, kita tidak harus cari teori di buku, kita bisa cari teori dari hasil penelitian orang. Ketika orang meneliti kan hasil misalnya jadi skripsi, tesis, disertasi atau jadi jurnal ilmiah, itu kan pasti ada simpulannya. Ya kan tidak mungkin ada penelitian tidak ada simpulan, pasti ada simpulannya. Nah, di dalam simpulan itulah ada hasil penelitian sebelumnya. Begitu. Nah, kemudian ada studi teoretik. Apa itu studi teoretik? Inilah yang kita ambil dari buku misalnya, dari textbook ya. Nah, kemudian ada teori lainnya. Teori lainnya ini misalnya dari mana? Kita pernah dengar orang berceramah atau ada orang yang mengemukakan pendapat. Itu bisa diambil. Pendapatnya di mana? Misalnya dia berpidatonya ketika kuliah umum misalnya, atau di YouTube misalnya, atau di pidato mungkin misalnya di mana ya, di acara-acara formal misalnya. Bisa itu dijadikan teori lain. Nah, kemudian yang ketiga, dari teori. Ini harusnya kalau di kualitatif ini nanti dari sinilah semua ini kita mencocokkan teori, kita menghubung-hubungkan teori yang ada, ya tersusunlah yang namanya hipotesis. Sebenarnya dari teori ini nanti menghasilkan hipotesis. Nah, setelah dari pembahasan teori kita masuk ke pembahasan. Di pembahasan inilah kita memaparkan data. Misalnya kita bikin penelitiannya kualitatif dengan cara wawancara. Cari datanya wawancara. Kita bertanya ke kiri ke kanan ke narasumber tentang masalah yang diteliti. Nah, nanti kan dari wawancara kan tentu narasumber itu kita bertanya kan, narasumber pasti menjawab dong. Ada jawabannya ya, ada kalimat, ada cerita mungkin yang disampaikan kepada kita peneliti. Nah, jawaban dari wawancara itulah yang kita analisis. Misalnya kita bertanya kepada produsen minyak kelapa. Kita bilang, Pak, di pabrik Bapak ini dalam 1 bulan menghasilkan berapa banyak minyak kelapa? Oleh narasumbernya misalnya dijawab, ya kami menghasilkan sekitar 300 liter misalnya. Itu kan baru satu pabrik ya. Misalnya kita berkunjung ke pabrik lain, kita bertanya kepada pemiliknya, Pak, kalau di pabrik yang Bapak ini berapa banyak minyak kelapa yang bisa dihasilkan dalam 1 bulan? Oh, kalau di kami kapasitasnya sampai 450 liter. Nah, misalnya. Kemudian bertanya lagi ke pabrik yang lain, ada yang menjawabnya 350 liter, ada yang menjawabnya sekitar 400 liter, ya, ada yang menjawabnya sampai 380 liter dan seterusnya. Nah, dari data-data yang kita dapat ada yang bilang 300, 350, 4,5, 400, 380. Di situ nanti kita bisa bikin rata-ratanya kira-kira berapa ya. Nah, baru kita katakan, dianalisis kan ya, dirata-ratakan. Oh, rata-rata produksi minyak kelapa asli di Kota Mamuju atau di lokasi yang saya teliti itu sekitar 420 liter per bulan. Nah, dengan jumlah maksimal 450 liter per bulan di pabrik B misalnya. Dan jumlah terkecil sebanyak 300 liter per bulan di pabrik A misalnya gitu. Itu kan sudah analisis sebenarnya, menganalisis rumusan itu. Nah, setelah semua rumusan masalah itu terjawab, ya kita masuk ke bagian simpulan. Di simpulan ini kita menarik simpulan dari semua pembahasan yang panjang lebar di bab 3. Dan ini biasanya simpulan yang disajikan di dalam bab simpulan itu paralel dengan rumusan dan tujuan yang sudah disebutkan di bab 1. Maksudnya gimana? Kalau kita punya satu rumusan masalah, maka kita juga akan membuat satu simpulan. Gitu. Kalau kita membuat 2 rumusan masalah, maka kita juga akan membuat 2 simpulan. Kalau 3 ya 3, 4 ya 4 juga simpulannya, seperti itu. Nah, selain simpulan, kita juga bisa membuat yang namanya saran. Saran ini ditarik dari simpulan yang didapat. Gitu. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan ya, ada pertanyaan misalnya kepada narasumber, apa sih kendalanya Pak pemasaran produk minyak kelapa Bapak selama ini? Katanya dibilang, oh ya kami kesulitan pemasaran karena kami hanya bisa memasarkan secara konvensional di pasar. Kita simpan barangnya, dititip, nanti penjual jual, kemudian kita ambil untungnya begitu. Nah, kemudian tadi kita cocokkan dengan hipotesis sebelumnya bahwa dibilang pemasaran secara digital itu bisa mengurangi ongkos produksi atau ongkos pemasaran. Maka bisa dicoba. Nah, kita bikinkan saran. Sarannya produsen minyak kelapa asli di Mamuju bisa mencoba pemasaran secara digital menggunakan Shopee atau media sosial lain. Ya gitu. Jadi saran itu tidak kabur atau tidak ujuk-ujuk dapat ya, tidak tiba-tiba muncul gitu. Nah, saran itu diajukan setelah kita menganalisis rumusan.
gitu. Setelah rumusan dapatlah simpulan. Dari simpulan baru kita turunkan saran. Jadi saran itu pasti nyambung ke simpulan, nyambung juga ke analisis, dan otomatis nyambung juga ke rumusan masalah dan judul penelitian. Seperti itu. Nah, kemudian untuk sistematika penulisan karya tulis ilmiah ini sebenarnya kembali ke pedoman penulisan. Ya, di institusi perguruan tinggi ada yang dikenal dengan pedoman penulisan. Nah, pedoman penulisan ini memuat yang namanya kaidah gaya selingkung. Gaya selingkung itu berarti gaya atau teknis penulisan yang dipakai untuk lingkungan akademis tertentu. Misalnya di lingkungan Universitas Muhammadiyah Mamuju punya pedoman sendiri, dan di Universitas Hasanuddin misalnya punya pedoman sendiri. Pedoman kita berdua ini belum tentu sama. Gitu. Misalnya dari jenis kertas, di Unhas misalnya minta kertas yang diprint sebagai skripsi itu 80 gram, tapi di Universitas Muhammadiyah Mamuju kita minta hanya 70 gram. Begitu. Kalau misalnya di Unhas kita mintanya teks jenis hurufnya harus Times New Roman 12 poin misalnya, di Unimaju, Universitas Muhammadiyah Mamuju kita mintanya Arial 12 poin. Seperti itu. Jadi selalu ada pedoman sendiri ya yang kita ikuti. Nah, tapi secara garis besar kalau bentuknya formal, karya tulis ilmiah seperti tugas akhir, seperti skripsi itu ada unsur-unsur seperti ini. Pertama, ada judul. Kedua, ada abstrak. Apa ini abstrak? Abstrak ini adalah ringkasan. Ringkasan apa? Ringkasan isi karya tulis ilmiah. Dimulai dari judulnya apa? Ya, sebab dasar berpikir bahwa penelitian itu bisa dilakukan apa? Atau dasar berpikir kenapa kita ngambil variabel itu, kenapa kita bertanya tentang itu, begitu. Nah, kemudian metode penelitiannya gimana, metode analisisnya gimana, sumber data dari mana, ya, hasilnya bagaimana dan simpulannya seperti apa. Itu ada di abstrak. Nah, karena dia ringkas, dia tidak akan panjang. Ada yang mengatur abstrak itu setidaknya maksimal ya, maksimal bukan minimal ini, maksimal itu setengah halaman. Ya, ada yang mengaturnya maksimal dalam jumlah kata, misalnya maksimal 300 kata. Ya, ada yang menulisnya harus 1 paragraf dan seterusnya. Kemudian setelah ringkasan ada yang disebut lembar pengesahan. Di sini disahkan hasil karya tulis kita. Kalau di skripsi ini berarti ada tanda tangan penguji dan ada tanda tangan pembimbing skripsi. Ada juga tanda tangan rektor, ada juga tanda tangan ketua program studi, biasanya begitu. Kemudian untuk kata pengantar, ya teman-teman sudah tahulah kata pengantar itu isinya apa. Biasanya ucapan terima kasih dan berbagai hal-hal permisi. Permisi yaitu istilahnya orang tabe-tabe lah sebelum menulis. Kemudian daftar isi, kita juga tahu isinya apa. Pendahuluan tadi sudah jelaskan, telah pustaka atau teori sudah jelaskan, penelitian metodenya sudah, pembahasan hasil, simpulan dan saran sudah. Kemudian daftar pustaka, ini isinya adalah daftar bacaan atau referensi yang kita ambil sebagai bahan teori. Itu masuk ke dalam daftar pustaka. Jadi kalau misalnya kita ambil definisi nih, ada istilah tentang digital marketing atau pemasaran digital. Kita cari definisinya, apa sih sebenarnya pemasaran digital tuh? Cari di perpus, ternyata ketemu di bukunya siapa? Ya, misalnya bukunya Pak Iwan misalnya, Iwan Adi Nugroho. Bukunya judulnya tentang dasar-dasar pemasaran digital. Nah, kita masukkan, oh ada teorinya, definisinya tentang pemasaran digital itu adalah pemasaran yang memanfaatkan bla 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 bla. Nah, kemudian kita catat, oh sumbernya dari mana? Bukunya Pak Iwan Adi Nugroho, berarti Adi Nugroho. Tahun berapa terbit? 2021 misalnya, halaman sekian. Nah, tulis. Jadi nanti setelah kita mengutip definisinya, nah, di bawah sini akan ada penanda kutipan misalnya. Namanya Pak Iwan Adi Nugroho, maka ditulis Adi Nugroho tahunnya 2021 misalnya, di halaman 15 ada definisi tentang digital marketing atau pemasaran digital, misalnya begitu. Nah, kemudian lampiran, ya ini macam-macam ya. Ada yang menampilkan hasil wawancaranya, ada yang menampilkan hasil tabulasi datanya kalau kuantitatif, ada juga yang menampilkan dokumentasi selama dia penelitian. Kemudian riwayat hidup, ya teman-teman sudah tahu lah ya, isinya tentang profil atau CV, kurikulum vitae. Nah, sekarang kita coba membahas beberapa dari unsur-unsur karya tulis ilmiah ini ya, yang penting untuk kita pahami dengan baik. Pertama, itu tentang judul.
Nah, kenapa judul ini penting? Karena ketika penelitian teman-teman itu nanti dipublikasikan atau dicetak atau nanti diujikan, yang nomor satu dibaca oleh orang itu tentunya judul. Ya, jadi judul itu kita sebut dia sebagai apa ya istilahnya, first impression. Impresi pertama ya, penilaian pertama seseorang ketika membaca sebuah karya tulis ilmiah itu tentunya dari judul. Ketika judulnya menarik, ya unik, atau menggunakan pilihan kata yang membangkitkan apa ya ketertarikan orang, otomatis orang juga penasaran, wah ini menarik nih judul penelitiannya, apa ya kira-kira isinya atau apa sih simpulannya. Ya, misalnya kita mendapatkan penelitian apa ya yang judulnya itu baru, ya tentu juga orang melihat wah ini sesuatu yang baru, tidak sama dengan penelitian-penelitian sebelumnya, maka orang juga akan mendapatkan impresi positif yang lebih gitu. Dan ini penting ketika kita nanti menulis skripsi. Nah, kalau teman-teman main ke perpustakaan kampus kita sekarang, itu kalau kita baca judul-judulnya, saya sendiri itu agak rasanya kayak gimana ya, kayak boring lah istilah, membosankan judul-judulnya itu. Ya, judulnya tuh kayak misalnya pengaruh pengaruh bauran pemasaran. Itu sering tuh muncul tuh tentang bauran pemasaran terhadap pemasaran produk apa. Ya, bunyinya itu aja, pengaruh bauran pemasaran terhadap peningkatan penjualan produk atau keputusan pembelian. Keputusan pembelian produk apa. Ya, yang diganti sama mahasiswa itu aja lagi. Pembelian produknya produk apa. Kalau produknya sama ya lokasinya di mana, itu aja bolak-balik. Padahal kan penelitian tidak cuma tentang bauran pemasaran. Ya, kalau misalnya kita ambil konsentrasi misalnya manajemen pemasaran. Apakah manajemen pemasaran semata-mata tentang bauran pemasaran, tentang keputusan pembelian? Apakah semuanya tentang citra merek? Kan tidak. Masih banyak hal-hal yang bisa dicakup dalam konsentrasi manajemen pemasaran ini, gitu. Kitanya aja yang kurang kalau saya katakan mungkin kurang membaca, sehingga kita juga kurang update dengan bagaimana trennya penelitian orang di luar. Yang kita lihat kakak senior kita pernah mengerjakan ini, ya udah kita ikut juga mengerjakan itulah. Kok begitu? Yang itu mengerjakan sebenarnya siapa? Anda atau kakak senior? Padahal kan harusnya yang namanya penelitian itu, ya penelitian yang baik itu ada yang namanya novelty atau research novelty. Novelty ini pembaruan, ya. Artinya sebuah penelitian itu bisa saja dilakukan dengan objek yang sama, tetapi tentu ada sesuatu yang baru atau ada yang berbeda dari penelitian sebelumnya. Misalnya kita mau meneliti tentang bagaimana pemasarannya produk motor Yamaha. Kita sudah pakai, awalnya orang sudah pakai bauran pemasarannya. Kita pakai teori pemasaran yang lain, misalnya pakai digital marketing, gitu. Atau misalnya pakai konsep promosi atau konsep periklanan dan seterusnya, kan banyak. Itu tidak harus bauran pemasarannya tok. Dan itu juga tidak harus selalu dikaitkan dengan keputusan pembelian, ya kan. Keputusan pembelian itu kan banyak faktornya, bisa saja misalnya faktor budaya. Saya belum pernah tuh lihat kayaknya faktor yang menganalisis tentang faktor budaya masyarakat, kenapa mereka adakah hubungannya antara budaya masyarakat di suatu lokasi dengan pemilihan ponsel tertentu misalnya. Itu kayak misalnya tidak usah budaya ya, mungkin bukan citra merek jadi pemahaman atau kesan atau citra terhadap produk itu bagaimana hubungannya dengan satu kelompok masyarakat tertentu. Misalnya coba kalau misalnya kita lihat di kelompok sosial para dosen misalnya, di survei apa saja sih HP yang banyak digunakan oleh dosen. Oh, dosen banyak menggunakan misalnya HP-nya Oppo. Terus pergi ke mahasiswa, oh di mahasiswa lebih banyak menggunakannya Samsung. Nah, kenapa ya bisa terjadi seperti itu? Itu kan bisa dicari. Iya kan? Kenapa dosen lebih suka pakai ponselnya, mayoritas dosen pakai ponselnya mereknya misalnya Oppo. Itu. Terus kenapa mahasiswa justru lebih sukanya bukan Oppo, mereka lebih sukanya misalnya Samsung. Ada apa alasan dibalik pemilihan ini? Apa dibalik tren ini? Gitu kan ya. Ketika pindah misalnya kelompok sosial lain, misalnya kita pindah ke PNS misalnya, ditanya apa PNS HP-nya, oh di PNS banyak menggunakannya
Kalau ndak Vivo pakainya Apple. Nah, apa di balik ini? Kenapa orang lebih suka pilih Apple? Kenapa dosen tidak terlalu mau pilih Apple? Mereka lebih milihnya Oppo. Kenapa PNS lebih sukanya Apple atau Vivo bukannya Oppo bukan Samsung? Kan itu bisa dicari jawabannya melalui apa? Penelitian. Seperti itu kan ya. Dia tidak harus selalu pengaruh ini terhadap itu, pengaruh ini terhadap itu. Ya bosan juga orang kalau begitu-begitu terus gitu kan. Nah, jadi sekali lagi judul itu penting. Nah, selain kita memilih judul itu harus menarik, ada beberapa hal yang seringkali tidak terlalu diperhatikan oleh mahasiswa atau peneliti ketika menyusun judulnya. Nah, ini ada beberapa hal penting yang bisa dijadikan patokan ya atau pedoman dan bisa digunakan untuk dicantumkan dalam judul kita supaya dia lebih menarik. Pertama, di dalam judul itu ada masalah. Ya. Kedua, di dalam judul bisa menyampaikan juga menuliskan variabel yang dipakai ketika penelitiannya jenisnya kuantitatif misalnya. Di dalam judul juga bisa dimasukkan objek atau subjek penelitian. Jadi apa yang mau diteliti? Misalnya objeknya mereknya apa? Misalnya kita meneliti motor Yamaha, penjualannya motor Yamaha, misalnya modelnya yang NMAX misalnya. Ya, boleh dimasukkan ke dalam judul. Atau ruang lingkup lokusnya ya, di mana misalnya lokasinya penelitiannya dilaksanakannya di Mamuju, kabupaten apa misalnya, atau di kecamatan apa, atau misalnya di institusi mana. Misalnya teman-teman mau bikin penelitian perbandingan tentang gaya kepemimpinan di BUMN, dalam hal ini diwakili oleh BNI misalnya, dengan gaya kepemimpinan di birokrasi atau kantor pemerintahan, misalnya diwakilkan dengan dinas pekerjaan umum misalnya. Jadi di situ ada perbandingannya antara BNI dengan dinas pekerjaan umum. Ya, lokasinya berbeda tapi objeknya sama, yaitu tentang gaya kepemimpinan, misalnya begitu. Nah, selain itu bisa juga metode yang dipakai. Misalnya metodenya ini ternyata metode yang bukan tidak lazim, tapi yang mungkin tidak terlalu sering dipakai. Misalnya di kampus kita kan seringnya penelitian itu kuantitatif atau kualitatif. Nah, kalau dia kuantitatif ujung-ujungnya ya regresi. Ya, kalau dia kualitatif ujung-ujungnya wawancara gitu. Padahal kan selain itu ada metode yang lain. Kualitatif itu juga bisa pakai metode namanya FGD, Focus Group Discussion. Ya, diskusi kelompok terpumpun. Ya, itu bisa. Atau misalnya pakai metode survei. Ya, misalnya dibawanya jadi sebuah survei terhadap pengguna merek Yamaha NMAX gitu. Bisa. Nah, ini jika kita hubungkan dengan beberapa metode penelitian, khususnya dua kelompok ini, ada metode penelitian kualitatif dan kuantitatif. Sebenarnya judul penelitian itu bisa dibaca, jenis metode penelitian itu bisa dibaca dari judulnya. Ya, ketika judulnya kita ada kata-kata seperti pengaruh ini terhadap ini gitu, itu bisa diduga dia adalah penelitian jenis kuantitatif. Tapi kalau di situ tidak ada kata pengaruh, tetapi langsung menjelaskan suatu fenomena, ya sebuah fenomena atau sebuah peristiwa, nah itu bisa diduga judul sebuah penelitian kualitatif. Ya, kuantitatif itu pakai kata pengaruh atau pakai analisis, ya analisis faktor-faktor misalnya. Itu karena dia akan berhitung, menganalisis, menghitung atau menghubungkan melalui sebuah hitungan, mencari hubungan pengaruh sebab akibat dari suatu perhitungan. Nah, makanya kalau di kuantitatif perhitungan itu dilakukan pada data-data ya yang diambil melalui kuesioner sekaitan dengan variabel yang dipakai. Ya, ada variabel X-nya, ada variabel Y-nya, ada istilahnya variabel terikat, ada variabel bebas dan lain-lain. Itu bisa dibaca dari judul. Nah, contoh di sini pengaruh karakteristik perusahaan dan beban iklan terhadap tindakan penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur. Nah, di sini kita menemukan dua variabel independen ya, dua variabel independen atau variabel bebas, yaitu variabel X. Variabel X ini independen atau bebas. Apa? Yaitu karakteristik perusahaan dan satu lagi beban iklan. Jadi ini X1, yang ini X2. Variabel X ini memengaruhi variabel dependennya atau yang terikat, yaitu Y. Yang mana variabel Y-nya? Ya ini, yang di belakang kata terhadap. Ya, terhadapnya itu tindakan penghindaran pajak. Berarti ini variabel Y. Nah ini dia. Begitu. Dan itu sudah bisa kebaca sebenarnya dari judul.
Ya, ini contoh penelitian di bidang humaniora ya. Humaniora itu mirip dengan, biasanya humaniora ini pakai penelitiannya metodologinya kualitatif. Makanya dia tidak memberikan kata pengaruh, analisis dan sebagainya, tapi langsung memberikan ke fenomena. Nah, ini ada perbedaan paradigma ya. Paradigma itu cara pandang. Ya. Cara pandang seseorang terhadap suatu objek. Nah, di dalam penelitian ada setidaknya dua paradigma yang menuntun seorang peneliti ketika melakukan penelitian. Ya, paradigma itu makanya dikenal sebagai metodologi karena nanti menjadi sebuah aturan-aturan atau kaidah-kaidah tentang teknik pelaksanaan penelitian melalui paradigma tertentu. Ada yang disebut dengan paradigma metode kuantitatif dan ada yang kualitatif. Kuantitatif itu berasal dari kata quantity. Quantity itu artinya jumlah. Nah, quantity ini nanti berkaitan dengan yang namanya angka. Analisisnya dilakukan melalui interpretasi perhitungan angka. Sementara kualitatif itu berasal dari kata quality. Quality ini sesuatu yang bukan diukur tetapi diamati ya, atau dinilai. Bukan dinilai apa, diamati dan digambarkan nantinya. Nah, kualitatif ya, makanya kenapa kuantitatif itu dibuat menjadi angka, sementara quality itu biasanya langsung dibuat sebagai deskripsi atau argumentasi. Nah, selain judul, bagian lain yang penting di dalam sebuah karya tulis ilmiah adalah latar belakang. Tadi sudah dijelaskan isinya latar belakang itu apa. Latar belakang itu bisa dimulai dengan menceritakan masalah atau fenomena yang mau diangkat. Ya, atau bisa juga dimulai dari lokasi penelitian ya, atau objek penelitiannya. Misalnya kita mau meneliti tentang motor strategi pemasaran sepeda motor Honda PCX misalnya. Ya, kita bisa mulai narasinya dari Honda PCX dulu, kemudian baru jelaskan metode pemasaran yang banyak dipakai oleh dealer dan seterusnya seperti itu. Kemudian setelah menceritakan masalah bisa diikuti dengan teori yang berhubungan. Nah, teori itu bisa mendukung atau menentang fenomena yang diangkat, bergantung kita mana yang mau kita pilih. Memang kita mau menentang menentang fenomena, atau memang kita mau menjadikan fenomena itu sebagai sesuatu yang normal. Kemudian paparkan variabel yang akan dianalisis kira-kira apa saja, kemudian dibuat simpulan dalam bentuk pertanyaan rumusan masalah. Itu. Nah, ketika kita membuat latar belakang, ingat ya, latar belakang itu mencerminkan apa yang ditampilkan di judul. Karena pada dasarnya latar belakang itu menguraikan atau mengeksposisikan kerangka berpikir yang juga sejalan dengan judul. Nah, makanya ketika kita membuat latar belakang, usahakan gunakan dulu kerangka. Karena anggap saja latar belakang ini seperti kita mau menulis sebuah wacana ya, bikin sebuah teks yang ada paragraf-paragrafnya. Nah, kita susun dulu mau bikin berapa paragraf, caranya gimana ya, bikin kerangkanya. Misalnya di sini, dan itu harus dihubungkan dengan judul. Misalnya di sini judulnya, pengaruh kecerdasan emosional dan komitmen organisasional terhadap kinerja karyawan Baca Terus Digital Network di Kota Bandung. Nah, di sini kita pisahkan dulu ya, mana variabel yang mau dianalisis, yang mau dipakai dan unsur lainnya. Nah, ini ada kata pengaruh. Setelah kata pengaruh ada istilah kecerdasan emosional, terus komitmen organisasional. Nah, dua ini adalah variabel yang akan dianalisis. Ini X1, ini X2. Oke. Kemudian di sini ada lagi kinerja karyawan. Nah, ini menjadi variabel, ini karena penelitiannya kuantitatif ya, jadinya ada variabel Y atau variabel dependent. Jadi variabel X1 itu mempengaruhi Y, variabel X2 mempengaruhi Y. Secara bersama-sama juga mempengaruhi Y gitu. Ini kalau penelitian kuantitatif tuh kayak gini modelnya. Ada X1, ada X2 dan seterusnya. Pakai nanti istilahnya pakai dianalisis pakai regresi linear dan seterusnya. Nah, setelah itu kita tahu ini ada dua variabel, ini kemudian ini. Nah, terus di sini kita temukan lagi ada istilah Baca Terus Digital Network di Kota Bandung. Nah, dari situ kita bisa pisahkan ya. Oh, kita harus menjelaskan kecerdasan emosional itu apa, komitmen organisasional itu apa, kinerja karyawan itu apa, terus Baca Terus Digital Network juga apa, dan Kota Bandung itu di mana. Karena ini keterangan tempat. Jadi itu dijelaskan.
Dari situ kita kembangkan kerangkanya seperti ini. Pertama kita mulai misalnya dari narasi begini. Baca Terus Digital Network adalah suatu ekonomi kreatif ya, usaha ekonomi kreatif yang berkecimpung di media digital. Jadi Baca Terus Digital Network ini sebuah usaha konten creator ya, pembuat konten website. Websitenya ada banyak, ada Baca Terus, ada Keluyuran, ada Cari Sinyal, macam-macam. Yang jelas dia sebuah perusahaan yang bergerak di dalam penyedia konten web. Nah, karena dia bergerak di bidang konten web, berarti bisa dikatakan ya bahwa Baca Terus Digital Network ini adalah sebuah usaha yang bergerak di dalam ekonomi kreatif dan ekonomi digital. Nah, ini baru nih. Sudah bukan lagi kinerja karyawan pemasaran. Ya carilah yang baru ya, yang seperti itu. Jangan terkungkung sama tren yang ada di teman-teman kayak begitu juga nggak ada. Janganlah. Itu nanti datang diujikan juga. Iya, kalau mereka bisa jawab. Mereka hanya mengikuti tren yang mereka juga tidak tahu cara menghitungnya atau tidak tahu konsepnya seperti apa. Akhirnya begitu diuji mati juga kan, sama aja. Nah, dijelaskan bahwa Baca Terus Digital Network itu apa? Dia adalah sebuah perusahaan ya yang bergerak di bidang ini tadi saya ceritakan. Nah, di situ di perusahaan itu yang dipekerjakan adalah orang-orang kreatif ya, karena dia content writer dan creator itu penulis kreatif. Jumlah orangnya 40 orang, 24 diantaranya adalah penulis dan content creator. Jam kerjanya pukul 8 sampai 4 sore kecuali ada deadline. Nah, terus di paragraf berikutnya kita bikin kerangkanya lagi. Kita berfokus kepada si penulis dan konten creator ini. Penulis konten itu harus mampu mengelola emosi ketika mengerjakan tugas deadline. Ya, kalau orang sudah deadline kan biasa ini ya, deadline itu kan jatuh tempo yang harus dipenuhi ya ketika mengerjakan tugas. Nah, ketika orang mendekati jatuh tempo itu biasanya jadi panik. Ya, panik, takut tugasnya tidak selesai, nanti kena penalti atau dapat hukuman dari atasan dan seterusnya. Nah, bagaimana caranya atau seperti apa kemampuan penulis di perusahaan itu mengelola emosinya supaya mereka tidak panik dan tidak kehilangan fokus ketika menulis sebelum tugas deadline itu selesai. Ya, berarti kita tahu bilang berarti penulis di sana itu bisa menjaga emosinya ya supaya tidak emosional berlebihan atau tidak panik ya, karena kalau penulis panik itu bingung mau nulis apa, malah jadi buntu pikirannya. Nah, selain itu, penulis konten juga harus bisa berkomitmen kepada organisasi tim ketika membuat proyek konten. Ketika ada sebuah proyek konten, penulis itu tidak bisa kerja sendiri, dia harus kerja dengan sebuah tim. Karena ada yang disuruh misalnya menulis tentang keunggulan produk, ada yang menulis kekurangan produk, ada yang menulis tentang narasi pengembangannya dan segala macam. Nah, intinya para penulis tidak bisa kerja sendiri, mereka harus bisa kerja tim. Dan bagaimana para penulis itu bekerja dan pertahankan keutuhan, kesolidan dan produktivitas kerja tim ketika mereka dihadapi dengan deadline. Nah, itu yang mau diteliti. Nah, kemudian dikatakan, kita cari teorinya. Rahmasari tahun 2012 menyebutkan bahwa kecerdasan emosional, artinya kemampuan seseorang mengatur emosinya, itu berpengaruh pada kinerjanya. Nah, kita hubungkan dengan fenomena yang terjadi di Baca Terus Digital Network tempat kita meneliti. Di sana betul penulis konten itu cerdas secara emosional karena mereka bisa mengatur emosi supaya tidak panik, tidak emosi dan tidak malah jadi hilang konsentrasi ketika deadline muncul. Tapi cara mengaturnya bagaimana? Mereka melakukan ini, mereka melakukan itu, mereka sering misalnya refreshing dan seterusnya. Terus teori kedua yang menghubungkan antara komitmen organisasi dengan pengaruhnya pada kinerja karyawan. Ada teorinya Tanuwibowo dan Sutanto. Ini dari penelitian terdahulu sebenarnya ini. Tanuwibowo dan Sutanto mengatakan bahwa komitmen organisasional, ya bagaimana orang itu mendedikasikan dirinya kepada sebuah keutuhan dan kinerja tim, itu berpengaruh terhadap kinerja karyawan itu secara individu. Nah, dari situ kita tarik, kata kuncinya apa ya? Kata kuncinya berarti tentang ini, pengelolaan emosi. Terus tentang komitmen. Nah, kita buatlah berarti kecerdasan emosional dan komitmen organisasi itu berpengaruh terhadap kinerjanya karyawan di Baca Terus Digital Network. Itu latar belakang. Nah, yang jelas pada intinya sebenarnya latar belakang itu adalah sebuah ringkasan tentang apa yang mau
diteliti. Kedua, kenapa meneliti itu? Apa yang membuatmu tertarik untuk menjadikan itu sebagai bahan penelitian atau objek penelitian? Begitu. Nah, setelah mendapatkan latar belakang, kita menyusun yang namanya rumusan masalah. Rumusan masalah ini ditarik dari narasi yang ada di latar belakang. Di sini misalnya kita sudah temukan ya ada 2 poin penting ya yang akan kita jadikan rumusan masalah tentang bagaimana pengaruhnya pengelolaan emosi dan bagaimana pengaruhnya komitmen organisasi terhadap kinerja karyawan ini kan di sini. Nah, dari situ jadi alurnya ya jadi latar belakang itu ke rumusan masalah. Nah, setelah kita menetapkan rumusan masalah, misalnya ada 2 rumusannya. Satu, bagaimana pengaruh pengaruh kecerdasan emosi terhadap kinerja karyawan. Kedua, bagaimana pengaruh komitmen organisasi misalnya terhadap kinerja karyawan. Nah, 2 rumusan masalah ini yang nanti akan kita susun juga kembali menjadi 2 tujuan. Kalau dibilang rumusan masalahnya kecerdasan apakah kecerdasan emosi? Oh ya, rumusan masalah ini bentuknya pertanyaan ya. Ada yang bentuk pertanyaan, ada yang pakai kata tanya apakah, mengapa, kenapa, dan itu tergantung apa sih sebenarnya mau kita jawab. Nah, kalau di kuantitatif biasanya bertanyanya apakah. Ya, apakah kecerdasan emosi berhubungan dengan memengaruhi kinerja karyawan? Apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan? Nanti tujuannya apa? Ya, mencari hubungan antara kecerdasan emosi dengan kinerja karyawan, mencari hubungan antara komitmen organisasi dengan kinerja karyawan. Nah, ketika tujuannya ada 2, maka ini nanti paralel juga dengan hasilnya juga nanti harus ada 2. Ya, karena kan yang ditanya 2, jawabannya juga harus 2 dong. Itu ya. Simpulannya juga nanti akan ada 2 itu. Hasil itu kan terdiri dari simpulan dan sarannya. Simpulannya harus ada 2. Saran juga setidaknya nanti muncul 2. Begitu. Nah, setelah ini kan pada dasarnya bab 1 itu tadi ya ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan seterusnya. Nah, masuk ke bagian kajian teori. Nah, kajian teori itu berisi teori-teori yang menjadi dasar pemikiran atau kerangka pemikiran ketika memandang fenomena dalam penelitian. Dan itu lagi-lagi balik-balik ke judul. Ya, balik lagi ke judul itu. Misalnya nih, kita punya judul seperti ini, pengaruh kepuasan kerja terhadap komitmen organisasional dan kualitas layanan ya pada Badan Amil Zakat. Nah, Badan Amil Zakat Kabupaten Mamuju ini kan lokus ya, lokasi. Ini udah enggak usah masalah. Yang mau kita cari teorinya itu tentang ini. Apa itu kepuasan kerja? Bagaimana bentuknya? Indikatornya apa? Jadi kita cari definisinya. Ya, kita cari contoh bentuknya. Kemudian kita cari indikatornya. Karena ini kan mau diukur ceritanya kalau pakai kuantitatif. Nah, kemudian komitmen organisasional ini sama, kita cari apa definisinya. Ya, apa contohnya dan apa indikatornya, karena kuantitatif ya. Ya, termasuk ini dan kualitas layanan ini sama, apa definisinya kualitas layanan, ya apa contohnya, apa indikatornya, semua seperti itu. Ya, jadi dari situ kita bisa tahu bahwa setidaknya ada 3 yang harus kita cari. Pertama, kita cari teori tentang kepuasan kerja. Kedua, kita cari teori tentang komitmen organisasi. Dan ketiga, kita cari teori tentang kualitas layanan. Masukkan semua ke dalam kajian teori. Nah, ada hal yang perlu saya ingatkan ketika kita mengambil teori. Kajian teori itu biasanya masuk di bab 2 ya. Ada yang menyebutnya ini. Dia masuk ke bab 2. Ini biasanya berbentuk kajian teori atau ada juga yang menyebutnya kajian pustaka. Nah, bab 2 ini bagi para penulis skripsi ini semua bab yang keramat. Kenapa keramat? Ini karena menakutkan.
Seolah-olah awalnya tidak menakutkan, padahal setelah dikerjakan ternyata menakutkan. Kenapa? Ketika kita menulis skripsi sebagai tugas akhir, teman-teman itu nanti berhadapan dengan yang namanya cek plagiasi. Cek plagiasi ini fungsinya mengecek apakah teman-teman melakukan pengutipan atau pengambilan teori dengan benar. Kalau ada bagian dari karya tulis ilmiah yang ditandai bahwa dia itu plagiat, berarti bagian itu cara pengambilannya keliru atau cara pengambilan teorinya keliru, penulisannya keliru. Dan itu sering terjadi bab 2. Nah, sebelum nanti kita bahas tentang apa itu plagiasi dan lain-lainnya di pertemuan yang lain, saya pengen menegaskan 3 hal. Pertama, ketika kita mengambil teori, mengutip teori, kutip seperlunya, jangan terlalu banyak, tapi jangan juga terlalu sedikit. Misalnya teman-teman ambil definisi yang diambil itu kalau bisa jangan 1, 2 atau 3. Dari 2 sampai 3 definisi itu teman-teman nanti bukan cuma diambil juga, tapi harus mendefinisikan kembali. Artinya buat definisimu sendiri dengan bahasamu sendiri, berpandu dari 2 sampai 3 definisi yang dikutip. Itu harus. Ya, itu tujuannya untuk menghindarkan ini plagiasi. Kedua, pengambilan teori juga menunjukkan dasar pemikiran kita. Ya, kalau kita katakan tadi ya bahwa pengaruh kepuasan kerja terhadap komitmen organisasional dan kualitas layanan, berarti kita tahu bahwa teorinya kepuasan kerja itu punya pengaruh terhadap kualitas layanan dan komitmen organisasional itu punya pengaruh terhadap kualitas layanan. Nah, siapa yang mengemukakan teori itu? Cari di sumber buku, bisa jurnal, bisa hasil penelitian orang dan macam-macam. Ketiga, konsisten. Jadi istilah yang dipakai dan pemahamannya itu harus konsisten. Kalau kita bilang bahwa yang namanya bauran pemasaran itu ada 7, ya sudah 7. Apa saja 7 itu? A, B, C, D, E. Udah. Pegang yang itu, jangan lihat dulu yang lain. Ya, supaya tidak hilang fokusnya, bilang, "Nih teori yang saya pakai ini 7P bukan 4P," misalnya seperti itu. Nah, kemudian kita sampai ke simpulan. Di simpulan itu, metode penelitian. Nah, metode penelitian ini sebenarnya nanti teman-teman bisa pelajari di mata kuliah tersendiri. Ya, tetapi yang disampaikan mungkin kita punya 2 macam metode besar, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Jenis datanya beda. Kualitatif itu pakai data kualitatif, ya kuantitatif pakai kuantitatif, diangkakan. Cara pengambilan datanya juga beda. Kalau kualitatif biasanya bisa pakai wawancara, ya, bisa observasi, atau bisa studi dokumentasi yang buka-buka dokumen orang. Nah, kuantitatif ini biasanya pakai kuesioner, ya, atau analisis regresi macam-macam, ya. Nah, untuk simpulan tadi saya jelaskan bahwa simpulan ini berhubungan dengan yang namanya 3. 1 rumusan, 2 tujuan, dan 3 analisis. Rumusan dan tujuan ini ada di bab pertama, sementara analisis ini ada di bab keempat, atau mungkin di bab 3 ya, atau 4 ya. Itu bergantung nanti kerangkanya kayak gimana. Nah, yang jelas kita tahu bahwa misalnya kita bikin 1 rumusan atau 2 rumusan itu paralel dengan berapa simpulan yang kita harus bikin. Kalau rumusannya ada 2, berarti tujuan penelitiannya 2, jumlah analisisnya juga 2 poin, dan simpulan yang dihasilkan juga harus 2. Itu. Nah, sisanya nanti teknik standar penulisan karya tulis ilmiah mungkin akan kita bahas di kesempatan berikutnya. Itu tentang ukuran kertas, margin, spasi, macam-macam, ya. Baik, mungkin itu saja materi yang bisa disampaikan tentang penulisan karya tulis ilmiah. Ya, kita akan sambung lagi di kesempatan berikutnya. Sampai jumpa. Semoga pembahasan ini bisa dipahami dan memberikan pengetahuan tambahan buat teman-teman semua. Billahi wabillahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.